Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan merangkum materi pada mata kuliah sinyal dan juga sistem dengan materi transformasi Laplace yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Sebelum membahas inti materinya lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rifa Fadli Ananda dengan nomor 2301018 dari kelas 3C Program Studi Sistem Telekomunikasi. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas dari segi definisi terlebih dahulu, di mana transformasi Laplace adalah sebuah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi yang dinyatakan dalam domain waktu menjadi fungsi yang dinyatakan dalam domain frekuensi kompleks. Kita dapat membayangkan seperti menerjemahkan sebuah bahasa, yaitu adalah kita mengubah suatu kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa mengubah maknanya. Oke, kita langsung masuk ke dalam transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu, di mana di sini sudah terdapat suatu kesimpulan rumus, yaitu adalah X kali S sama dengan L kurung kurawal X kali T sama dengan min tahingga sampai dengan min tahingga X dikali T, E dikali min ST, dan juga dikali DT. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut, merupakan XS ini adalah transformasi Laplace dari fungsi X dikali T. Sedangkan XS ini merupakan fungsi di dalam domain kompleks S yang memberikan representasi sinyal dari sinyal X dikali T. Lalu simbol L di sini adalah menunjukkan operator transformasi Laplace. Operator ini mengubah fungsi di mana di dalam domain waktunya pada X dikali T yang terdapat pada kurung kerawal menjadi fungsi dalam domain kompleks X dikali S. Lalu pada bagian X dikali T-nya adalah fungsi sinyal dalam domain waktu di mana menggambarkan bagaimana sinyal itu dapat berubah seiring waktunya. Lalu di bagian S-nya ini menandakan variabel kompleksnya. Jadi pada bagian real dari S terkait dengan eksponen pada E min ST yang mewakili redaman atau pertumbuhan sinyal dari imajiner S yang terkait dengan frekuensi sinusoidal di dalam sinyal. Lalu pada bagian tahingga sampai min tahingga ini adalah integral, di mana di integral ini menunjukkan bentuk dari integrasi dari waktu minus tahingga sampai minus hingga tahingga. Ini berarti kita mempertimbangkan seluruh rentang waktunya pada sinyal X dikali T. Lalu pada bagian E min ST ini merupakan fungsi eksponensial kompleks, di mana di dalam fungsi ini digunakan untuk memetakan fungsi waktu ke dalam domain kompleks. Lalu di bagian berikutnya ada tabel pasangan transform Laplace, di mana di sini terdapat 14 pasang, yang di mana satu-satunya itu nanti saya akan jelaskan kembali. Jadi untuk yang pertama itu adalah ST. ST sama dengan 1, yaitu adalah fungsi delta Dirac atau impuls satuannya di dalam domain waktu memiliki transformasi Laplace konstan 1 untuk semua nilai S. Lalu untuk nomor 2, U dikali T dengan 1 per S, ini adalah fungsi unit step, fungsi tangga, di mana di dalam domain ini waktu memiliki transformasi Laplace 1 per S untuk RE dikali S lebih dari 0. Lalu pada nomor 3 yaitu adalah min U dikali min T sama dengan 1 per S, ini adalah negatif di dalam fungsi unit step T, di mana ini kurang dari 0. Sehingga memiliki transformasi Laplace-nya 1 per S untuk RE dikali S kurang dari 0. Lalu pada nomor 4, di sini ada TU dikali T sama dengan 1 per S pangkat 2, di mana fungsi T ini dikalikan dengan fungsi unit step yang memiliki transformasi Laplace 1 per S pangkat 2. Pada nomor berikutnya ini adalah min TU dikali min T, di mana 1 per S-nya ini sama dengan 1 per S pangkat 2. Negatif dari fungsi T ini dikalikan dengan fungsi unit step untuk T kurang dari 0, memiliki transformasi Laplace 1 per S pangkat 2.
Lalu untuk nomor 6-nya ini 6, 7, dan juga 8 ini sama-sama memiliki fungsi dari segi eksponensial turun. Lalu untuk nomor 9 itu ada TE min AT U dikali T sama dengan 1/S tambah A pangkat 2, di mana fungsi T-nya itu dikalikan dengan eksponensial turun. Lalu sama dengan nomor 10, 11, di sini memiliki pada nomor 10 di sini memiliki nilai negatif dari fungsi T-nya sendiri yang dikalikan dengan eksponensial turun juga. Jadi untuk nomor 9 dan juga 10 ini memiliki eksponensial turun. Lalu untuk nomor 11 ini adalah fungsi kosinusnya dengan frekuensi yang dikalikan dengan fungsi unit step memiliki transformasi Laplace. Sedangkan untuk yang nomor 12 ini adalah fungsi dari segi sinusnya. Nah, sedangkan untuk nomor 13 dan 14 ini adalah eksponensial juga yang dikalikan eksponensial turun yang dikalikan dengan sinus dengan fungsi unit step memiliki transformasi Laplace yaitu adalah W di per S tambah A pangkat 2 tambah W dikali O dikali pangkat 2. Untuk yang nomor 13 itu dikalikan dengan kosinus, sedangkan yang nomor 14 itu dikalikan dengan sinus. Jadi untuk catatannya sendiri, di mana bagian RE dikali S ini adalah bagian real dari bilangan kompleks. Sedangkan kondisi RE dikalikan S lebih dari A, atau RE kurang dari S, kurang dari A, menunjukkan daerah konvergensi dari transformasi Laplace itu sendiri. Lalu untuk bagian U dikali T-nya itu adalah fungsi unit step yang bernilai 0 untuk T kurang dari 0 dan 1 untuk T lebih dari 0. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tersendiri yaitu ada pada kolom kanan itu termasuk ke dalam domain kompleks, sedangkan pada kolom kiri itu adalah termasuk dalam domain waktu. Yang berikutnya di sini ada menentukan inverse menggunakan tabel. Di mana di sini terdapat rumus yang pertama yaitu adalah L kurang karawal X dikali T sama dengan X dikali S. Ini yang berarti menandakan transformasi Laplace itu dari fungsi X dikali T adalah X dikali S. Sedangkan untuk yang berikutnya itu adalah L pangkat min 1 di dalam kurung karawal X dikali S sama dengan X dikali T. Ini merupakan inverse dari transformasi Laplace dari X dikali S adalah X dikali T. Lalu pada bagian X dikali T sama dengan X dikali S ini merupakan notasi yang menunjukkan hubungan antara fungsi X itu sendiri, fungsi Xt itu sendiri, dan transformasi Laplace-nya yaitu X dikali S. Lalu yang di tabel sebelahnya ini terdapat suatu contoh soal yang mungkin nanti saya akan ulas kembali, di mana di sini adalah tentukan L pangkat min 1 kurang karawal X per S jika X dikali S sama dengan S per S pangkat 2 ditambah 3, RE dikali S lebih dari 0. Jadi untuk yang penyelesaiannya sendiri itu adalah kita untuk menentukan nilai W-nya terlebih dahulu. Dari perbandingan kita dapat melihat bahwa W pangkat 2 sama dengan 3 sehingga W-nya itu sama dengan akar pangkat 3. Kita di sini dapat menggunakan pasangan transformasi Laplace sehingga dengan nilai W yang sudah kita tentukan dapat langsung menggunakan pasangan transformasi Laplace berikut yaitu adalah cos dalam kurung W kali T kemudian U dikali T S per S pangkat 2 ditambah W pangkat 2. Dengan mengganti nilai W-nya ini sendiri kita dapat menilai gitu bosnya dengan tadi kan yang sudah didapatkan itu W sama dengan pangkat 3 sehingga kita mendapatkan cos pangkat 3 dikali U dikali T S per S pangkat 2 ditambah 3. Jadi untuk menyimpulkan hasilnya karena XS-nya ini sama dengan transformasi Laplace dari cos pangkat 3T dikali U dikali T, maka inverse transformasinya sendiri adalah
XS adalah cos pangkat 3T dikali U dikali T. Jadi jawaban dari persoalan tersebut menghasilkan L min 1 kurung kerawal X dikali S sama dengan cos dalam kurung pangkat 3T dikali U dikali T. Oke, mungkin sekian saja dari saya mengenai penjelasan rangkuman dari materi transformasi Laplace. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.